Mobil ini harga secondnya hancur-hancuran. Tidak sampai 3 tahun, harganya nggak sampai setengahnya. Ini mobilnya Mazda CX-9. Ini barunya 980 juta ya Kak ya. Silakan dicek di press list-nya Mazda. Dan secondnya tahun 2022 nggak sampai setengahnya. Bayangin yang beli baru pasti rasanya kayak apa ya. Tapi orang yang beli baru mobil seperti ini biasanya orang yang sudah nggak peduli ya Kak ya. Uang udah bukan faktor dalam hidupnya. Nah, untuk orang-orang seperti kita-kita ini ya, yang cocoknya beli secondnya aja. Second mulus, second istimewa, second super, tahun 22, harganya nggak sampai setengahnya barunya. Kapan lagi kesempatan seperti ini, dan ini mumpung masih ada ya, warnanya hitam pula, warna favorit banget Mazda. Hitam tuh hitamnya beda ya sama hitamnya Toyota ya. Kayak ada mutiara-mutiaranya gitu ya. CX-9 ya Kak ya. Ini 3000 cc turbo Kak. Turbo Skyactiv turbo. Kalau yang CX-8 tuh nggak turbo ya Kak ya. Mesinnya Skyactiv G. Cakep banget ya. Desainnya timeless. Dari dulu ya Mazda modelnya seperti ini, enggak. Ya. Jadi memiliki mobil Mazda itu memang kayak identitas ya Kak ya. Identitas lah. Suatu pencapaian dalam hidup. Kalau kita sudah mencapai taraf tertentu, memang kita perlu menikmati hidup. Ya ini saatnya. 3 baris apalagi? Saingannya ini Palisade Kak. Saingannya ini Palisade. Ini Mazda CX-9. Salah satu favorit saya juga ini. Kita cek aja langsung di bagian belakangnya ya Kak ya. Ini otomatis automatic backdoor dan ini udah pastinya ini bebas laka, bebas banjir. Kita pastikan ya di sini di semua unit di King Mobilindo bebas laka, bebas banjir. Pasti ya. Nih, leganya ya, bagasinya. Ini bisa diangkat jadi ini ya Kak ya. Jadi apa namanya? Kursi penumpang. 3 baris, tapi bisa juga di set model seperti buat camping kayak gini. Luasnya kayak kontrakan kalian ya. Kita cek ini, bebas lakanya. Nih, wah masih baru banget. Baunya pun masih aroma baru, masih ini ya, semerbak ya. Tahun 22. Tahun 22 itu kapan sih? Kemarin. Kalian tahun 22 lagi ngapain? Rasanya baru kemarin. Sudah nggak sampai setengahnya harganya. Lihat di garisnya ini, bahwa mobil ini tidak pernah ditabrak dari belakang. Oh, jangan-jangan karena nabrak makanya dijual murah, Om. Enggak ya, Kak. Di King Mobilindo nggak ada jual mobil nabrak-nabrak, nggak ada. Ini jual murah karena skill kami, keahlian dari bagian pembelian kami yang bisa memutar-mutarkan uang dan juga menukar dengan unit yang bagus, tukar tambah dengan unit yang bagus, yang worth it juga, sehingga didapatkan HPP yang cukup rendah. Ini saya bisa klaim dengan keras bahwa ini yang termurah, Kak. Mau cari di mana lagi? Mazda CX-9 dengan harga kepala 4 saja. Nggak sampai setengahnya baru. Di mana? Coba cari ya. Sulit. Oke, kita cek aja di kursi tengahnya. Lihat catnya Kak ya. Catnya masih ya bisa untuk berkaca ya. Mulus sekali. Kursi tengahnya nggak kalah Kak. Kalau ini saya kategorikan sebagai mobil imbang ya Kak ya. Untuk kursi tengah dan kursi depan imbang ya. Seperti ya Kakak kalau sering nonton konten saya sering mengkategorikan mobil itu sebagai ini mobil kursi tengah. Ini mobil untuk kursi kemudi. Ini lebih nyaman untuk penumpang, ini lebih nyaman untuk disetir. Kalau ini imbang saya bilang, karena ini bisa di setel Kak. Bisa setel ya, joknya bisa di setel. Nggak mati ya. Jadi kursi untuk penumpangnya juga nyaman, lega. Untuk setir supirnya, posisi supirnya juga lega. Dibandingkan dengan Fortuner ya, yang hanya nyaman di posisi supir. Atau dibandingkan dengan Alphard yang hanya nyaman di posisi penumpang. Nyalakan ya biar ada cahayanya sedikit ya. Lightningnya biar bagus sedikit ya. Nah mending ya. Sudah dilihat kulitnya masih mulus. Aroma barunya nggak terlalu kasar ya, nggak terlalu nyegrak ya karena ini sudah 22. Beda kalau mobil yang baru dari itu kan masih baru-baru plastik ya. Cuma ada bau-bau mist nggak ada sama sekali. Aura baru masih ada, lamat-lamat sedikit masih ada. Ya, di ini panel-panelnya lihat ya, cakepnya kayak gini. Ini mobil mewah ya, flagship, high end-nya ya. High end-nya dari Mazda, dan Mazda-nya sendiri dari high end dari merek ya. Udah gitu top-topannya Mazda ini. CX-9. 3 baris. Ini besar sekali Kak ya. Mobil ini kelemahannya, salah satu kelemahannya yang saya
mungkin kalau mikir kalau mau beli mobil ini adalah besar, Kak. Otomatis kalau punya mobil ini nggak bisa punya mobil cuma satu ini aja, nggak bisa. Karena ini nggak mungkin kalau kalian misal nengokin anak buah ke kampung gitu, atau mudik ke desa, ke tempat Pak D, Pak Le di mana daerah, nggak bisa mobil ini. Terlalu besar. Ini raja jalan tol saya bilang, untuk di perkotaan, di pusat kota yang jalannya besar-besar ya. Untuk kampung-kampung, untuk komplek-komplek perumahan yang kecil-kecil, nggak bisa. Harus punya mobil kecil satu ya. Makanya saya bilang taraf hidup level seseorang itu memang ada batasannya, ada level-levelnya ya Kak ya. Untuk yang memiliki, menginginkan mobil CX-9 ini memang sudah levelnya, memang sudah memiliki 2 atau 3 mobil. Oke, kita langsung saja dicek di kursi kemudinya. Kameramen disetir ya. Mobil Mazda CX-9. Aduh. Masih ya, lihat ya, sambil dilihat catnya, mulusnya. Kita jamin ya Kak ya, kualitas kita utamakan. Kita pasti mengutamakan kualitas ya. Nggak mungkin kita susah-susah membangun brand, membangun reputasi, membangun nama, terus kemudian hanya dengan mobil yang jelek kita jual dibilang bagus, nggak mungkin Kak. Nggak seberapa dibanding aset nama baik yang nilainya jauh lebih tinggi. Itu yang kita pertaruhkan. Oke, kita coba aja langsung di kursi depan ya Kak ya. Kursi depan. Wah, ini saya nggak bisa masuk nih. Udah nggak apa-apa. Oke. Nyaman sekali ya duduk di situ ya Kak ya. Kursi penumpangnya pun nyaman, kursi kemudinya pun nyaman. Dan fitur-fiturnya udah lengkap ya Kak ya. Semua fitur yang eksklusif dari Mazda sudah ada semua. Ya, bisa dilihat. Nih. Pak, kamu di belakang, lewat belakang sini. Oke. Joknya pun kulitnya mantap. Ya, saya sedang menikmati ya, di picture saya sedang menikmati ini. Duduk di ini. Ini auto adjust ya Kak ya. Jadi ini otomatis kalau saya hidupkan ini nanti auto adjust. Seperti mobil mewah pada umumnya. Starterannya aja udah. Nah. Kilometernya 48.000. Ini bisa dilihat di sini. Kilometernya 48.000 tahun 2022. Di mobil ini mobil dipakai ya, bukan mobil nganggur-ngangguran. Selama 3 tahun memang dipakai dia, berarti 1 tahunnya sekitar 16.000. Panel ciri khas Mazda ini paling lengkap sekali ya. Ini fiturnya. Kita lihat satu persatu fiturnya Kak. Ini tombol volume. Oh, matiin untuk mute, ini untuk volume audio. Nah. Audionya Bose ya pasti ya, sudah pasti. Ini juga volume. Ya. Oh ini bukan volume tapi navigasi ya, kayak mouse kalau di komputer itu ya. Untuk audio, ini untuk home. Nah, ini untuk panel, untuk transmisinya PRNDM. Dia punya transmisi M ya, manual. Jadi dia paddle shift juga. Bisa manual. Dan dia juga ada mode sport Kak. Jadi pingin ngebut atau pingin hemat bahan bakar, bisa di setel ya, mode sport dan mode. Ya, jadi setelan AC-nya dari tadi pantesan panas, AC-nya belum dihidupin. Nah, AC. Nah, dual zone climate control. Nah, ini fitur-fitur Yamaha yang saya belum hafal-hafal juga. Selama berbulan-bulan saya nggak hafal-hafal fitur Mazda apa yang itu ya, bisa berhenti sendiri, yang autopilot apa. Nanti PR buat saya, akan saya pelajari, saya hafalkan. Ini mewah, ada lampunya ya. Nggak kayak mobil-mobil jadul yang jeblakannya polos. Ini ada fitur panel ya, jadi kita pandangan mata kita tetap ke depan ke jalan, tapi kita ada informasi yang muncul di sini, tidak harus melihat ke bawah ya. Oke. Panel kayunya, mewahnya, warnanya hitamnya, tahun 22. Ini servis recordnya. Kalau Mazda pasti servis record Kak. Nggak ada Mazda puter-puterannya Kak ya. Ini STNK-nya di sini ada. Pajaknya berapa Om? Kita cek aja. Oh, nggak ada ini Kak. Surat tanda coba kendaraan, ini tanda tesnya ya. STNK-nya nanti di sana pajaknya, tapi setelah saya cek tadi sekitar 10 jutaan ya.
Oke, kita cek di kap mesinnya aja Kak, biar menyingkat durasi. Ini katanya produser saya sudah bilang durasi om gitu. Oke, langsung cek di kap mesinnya. Nah, oke, kita matiin dulu AC-nya nih biar kap mesinnya nggak terlalu berisik kan. Ya. Oke, kita buka kap mesin. Wah, suaranya enak banget. Lihat nih Kak, lihat nih. Kita lihat mesin Skyactiv G itu istimewanya apa tuh? Seperti apa tuh? Lihat nih Kak. Zoom in. Lihat. Bersih, rapi, lihat aja udah orgasme saya. Lihat semua tertata dengan rapi, tertata dengan bersih. Semuanya suaranya halus. Cek aja, langsung aja cek di bagian tanda-tanda pabrik. Barang-barang ori-orinya, ciri khas pabriknya biasanya tuh warna ungu, warna biru, warna kuning. Ini ya masih orian ya, artinya untuk mengecek itu masih ori. Hal-hal sepele seperti itu ya Kak ya. Dan juga cek di baut-bautnya Kak, belum pernah dibongkar ya. Tuh, kelihatan banget. Nah ini tanda-tanda pabrik ini. Kalau sudah digantian, kalau sudah pernah rusak diganti pasti udah warna-warnanya udah hilang. Nah, ini pasti nggak pernah nabrak ya Kak ya, kita bebas laka, bebas banjir. Ya, ini Mazda ya. Mazda itu sekarang orang banyak yang bilang Mazda itu seperti Toyota Kak. Lebih bandel dari Toyota atau setara bandelnya dengan Toyota. Itu sudah pendapat umum yang sekarang disepakati di dunia otomotif ya Kak ya. Jadi Kakak mau mencari Mazda yang mesinnya jelek di tahun 2022 sama aja lihat Toyota yang cari mesinnya kasar untuk tahun 2022. Nggak mungkin ada. Dah langsung aja cek di kolongnya. Sudah hampir pasti nggak mungkin ya. Namanya kualitas Mazda atau kolongnya kenapa udah nggak mungkin banget. Oke, kita langsung aja di harganya. Tidak sampai setengahnya dari harga baru, usianya baru 3 tahun, kita buka dengan berapa? Kita cek aja di komputer ya Kak ya. 459 juta kalau mau cash, kalau kreditnya 439. Monggo, buruan, mobil ini hanya satu, dan ini saya jamin ini yang termurah yang bisa Kakak cari, silakan di browsing. Hubungi marketing kami di King Mobilindo, Java Supermall, Kota Semarang. Bye-bye.